Kupat ini ada 4 sudut memang, atau kupat kalau tadi ada mengaku lepat, ada juga yang menafsirkan adalah kupat itu laku papat. Kita setelah Idul Fitri, setelah puasa Ramadan, kemudian yang pertama ada leburan, melebur kesalahan-kesalahan kita melalui Idul Fitri, melalui tutup kupat ini. Yang pertama harus berperilaku melebur kesalahan-kesalahan kita yang sudah berlalu itu, dan tentu tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, sugeng Riyatin ketupat utawi kupat. Ini tradisi yang luar biasa di Jawa ini, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Kalau kita lihat bahwa rioyo atau bodo dalam bahasa Jawa itu memang sudah dibudayakan sejak zaman Sunan Kalijogo. Jadi kalau di Islam setelah puasa Ramadan, kemudian ada bodo atau ada Idul Fitri, maka Sunan Kalijogo menambah satu lagi, yaitu bodo kupat. Bodo kupat ini memang ada filosofi yang lumayan bisa kita ambil pelajaran bagi kita ya. Kupat yang kalau diurai itu mengaku lepat, itu berangkat dari sebuah tradisi yang ada di Jawa ini, bahwa mengaku lepat itu tentu ada sowan, ada sungkeman kepada sesepuh, pada orang tua, kemudian meminta maaf, yang disebut dengan sungkeman. Tradisi sungkeman ini patut untuk dibudayakan, dilestarikan, agar setiap orang merasa bahwa kita ini punya kesalahan, kemudian mengaku salah, utamanya kepada orang tua. Maka mengaku lepat dengan disimbolkan dengan sebuah ketupat atau kupat. Kupat ini penting untuk kita ya. Kemudian di samping kupat biasanya ada juga lepet. Lepet itu nyilep sing rapet. Jadi nyilep itu menyimpan yang rapat-rapat. Apa yang disimpan rapat-rapat adalah kesalahan kita. Kita sudah puasa Ramadan 1 bulan, kemudian ada Idul Fitri, maka setelah 1 minggu sekarang ini ada bodo kupat yang mengiringi, tentu ada lepet, nyilep atau menyimpan rapat-rapat seluruh kesalahan-kesalahan. Nah, kembali kepada kupat yang ini, mengaku lepat ini, baik kupat maupun lepet ini terbuat dari janur. Janur itu sering kita mendengar adalah ja'anurun. Kita berharap kedatangan sebuah cahaya setelah puasa Ramadan. Kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah, kemudian hari raya Idul Fitri, kemudian hari bodo kupat atau bodo kupat. Maka ja'anurun, kita berharap, berdoa kepada Allah agar didatangkanlah cahaya yang lebih baik. Tentu tahun-tahun mendatang kita berharap akan datang kepada kita masing-masing, pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang bercahaya, pribadi yang baik. Pemirsa, bahwa kupat ini ada 4 sudut, atau kupat kalau tadi ada mengaku lepat, ada juga yang menafsirkan adalah kupat itu laku papat. Kita setelah Idul Fitri, setelah puasa Ramadan, kemudian yang pertama ada leburan, melebur kesalahan-kesalahan kita melalui Idul Fitri, melalui tutup kupat ini. Yang pertama harus berperilaku melebur kesalahan-kesalahan kita yang sudah berlalu itu, dan tentu tidak akan mengulangi lagi. Kemudian ada lebaran, yang populer memang lebaran.
hanya lebaran, kata-kata lebaran itu selesai menjalankan puasa Ramadan. Kemudian ada loberan. Nah, ini penting. Loberan itu melober, artinya melimpah. Rezeki kita yang sudah cukup, yang seberapapun rezeki yang kita dapatkan, itu harus lober, harus melimpah kepada tetangga-tetangga kita. Dalam tuntunan Islam, lober itu kita bisa katakan itu sebagai sedekah kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berbagi rezeki, berbagi makanan, termasuk ketupat ini sebagai perwujudan atau implementasi kita dalam bersedekah. Tadi sudah ada lebaran, selesai Ramadan, kemudian ada leburan, melebur dosa-dosa kita, ada juga loberan, bersedekah, kemudian ada lagi adalah laburan. Jadi yang keempat itu adalah laburan. Melabur ke apa? Melabur itu mengecat dalam bahasa sekarang, mungkin tepatnya begitu, mengecat. Jadi kita harus selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, itu harus dilabur dengan putih. Badan kita kembali kepada kesucian, badan kita menjadi putih, yang jelek-jelek, yang hitam-hitam itu kita hilangkan, maka menjadi dilabur menjadi putih. Inilah beberapa hal yang terkait dengan Bodo Kupat yang sekarang ini sedang kita rayakan. Semoga dari simbol-simbol, dari tradisi-tradisi yang ada ini mampu memberikan pelajaran bagi kita untuk kedepannya lebih baik. Setelah proses Ramadan ada Idul Fitri atau Bodo Fitrah, kemudian ada Bodo Kupat. Bodo Kupat yang hari ini sedang berlangsung, semoga bisa menjadi bagian dari pelajaran kita untuk hari-hari ke depan lebih baik. Kula kinten mekanten pangapunten ingkang agung menawi wonten lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.